Ini adalah pertama kalinya militer Amerika mengeksekusi penjahat perang Jepang. Orang pertama yang muncul adalah Hideki Tojo yang merencanakan dan melancarkan perang agresi terhadap Tiongkok dan perang Pasifik. Ia diberi tali untuk menggantung diri dan dikirim ke neraka hingga membusuk. Orang kedua yang muncul adalah Masaharu Homma yang melakukan pawai kematian bataan yang tidak manusiawi dan digantung dengan tali rami ke neraka. Orang ketiga yang muncul adalah Hironta Koki yang merumuskan sistem militeris yang gila terlalu murah untuk menggantungnya. Kemudian eksekusi penjahat Jepang lainnya dimulai. Letnan Jenderal Yanofu keras kepala dan menuduh militer Amerika meluncurkan barbeque batu bara sebelum pergi. Militer Amerika terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang Jepang ini dan langsung mengirim mereka ke neraka dengan tali rami untuk memakan radiasi. Militer Amerika langsung menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya. Rekrutan Jepang itu dipaksa oleh Letnan II untuk membunuh pilot Amerika dan menyalahkan Letnan II itu dalam upaya menyelamatkan hidupnya. Pengadilan militer Amerika segera mengubah hukuman mati Letnan II itu dan kemudian mulai menjatuhkan hukuman kepada para rekrutan itu. Para rekrutan itu mengira mereka bisa menyelamatkan hidup mereka, tetapi pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Rekrutan itu berteriak untuk memohon kepada militer Amerika, tetapi segera dijebloskan ke penjara penjahat perang kelas A dan teman satu selnya tampak menyedihkan. Setelah melakukan kejahatan keji pada seorang wanita, militer Amerika dengan cepat datang untuk merenggut nyawanya dan membawa teman satu selnya pergi untuk dieksekusi. Rekrutan itu berbaring di depan pintu dan menangis dengan sedih, tetapi dia tidak bisa menangis karena dia tidak bisa melihat teman satu selnya lagi, tetapi karena dia takut bahwa giliran berikutnya akan tiba dan dia sama sekali tidak menyesali kejahatannya. Teman satu sel kedua dari rekrutan Jepang itu adalah seorang penerjemah Jepang yang membunuh 5 orang. Penerjemah Jepang itu berbicara bahasa Inggris dengan fasih dan melihat bahwa rekrutan itu adalah orang baik, jadi dia membantu rekrutan itu menulis petisi untuk MacArthur. Selama dia mendapatkan 200 tanda tangan dari orang Jepang, rekrutan itu mungkin terhindar dari hukuman mati. Rekrutan Jepang itu hanya bisa mempercayakan orang tua itu. Carilah 200 orang Jepang untuk menandatangani, tetapi masing-masing orang Jepang takut terlibat dan tidak menandatangani petisi sama sekali. Sang istri terpaksa menggendong putrinya yang berusia 4 tahun melewati satu demi satu gunung bersalju untuk mencari orang Jepang yang bersedia menandatangani. Sungguh menyiksa menjadi orang Jepang. Akhirnya setelah seorang tentara Jepang menandatangani, istri saya mengumpulkan 200 tanda tangan dan segera mengirim petisi itu. Pada saat ini penerjemah Jepang itu terkejut mengetahui bahwa militer Amerika tidak mengeksekusi satupun dari orang-orang yang pangkatnya di bawah Letnan Jenderal. Dia mengira bahwa Jepang dan Amerika telah mencapai kesepakatan dan sekarang tidak seorang pun harus mati. Rekrutan itu mengira dia telah menyelamatkan hidupnya dan dia ingin menggoda putrinya ketika mengunjungi penjara. Namun bagaimana mungkin hal itu bisa semurah itu? Militer Amerika akan mengganti sel untuk para rekrutan Jepang. Penerjemah Jepang itu sangat gembira dan berteriak kepada sesama tentara Jepang bahwa para rekrutan itu telah diberi pengurangan hukuman. Tentara Jepang lainnya sangat gembira dan semua mengira bahwa mereka akhirnya telah menyelamatkan hidup mereka. Jadi penerjemah Jepang itu membantu para rekrutan itu mengamasi barang-barang mereka dan menyaksikan para rekrutan itu pergi bersama tentara Jepang lainnya. Namun para rekrutan itu dipindah ke ruang verifikasi eksekusi dan 9 tentara Amerika membacakan dokumen eksekusi para rekrutan itu di tempat. Kemudian para rekrutan itu didorong ke tiang gantungan dan hendak dikirim ke neraka dengan tali rami.